بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Musholah Al-Barakah, akhirna fillah Ustaz Rusli Ahfaz SPDI Matanallah betul hayati, hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Aceh Rahmat MPDI, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif musholah ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, dan juga kita niatkan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Juga kita niatkan minta keberkahan majlis ini, yang hadir diberikan kesehatan zahir dan batinnya, panjang umur, penuh dengan keberkahan, segala hajat yang Allah kabulkan, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya penuh dengan keberkahan. Al-hadiniyah wa niyatan salihah, annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Jemaah, kita sampai di halaman 57 ya. Baris ketiga dari atas. Qala alaihi salam, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ini berbicara tentang kemarin hadisnya, kalau kita meninggal, kalau kita dalam sakaratul maut ya, kita harus husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah ya. Walaupun kita merasa kita banyak salah, banyak kekurangan, taksir, ibadah kurang sempurna, tapi ketika dalam sakaratul maut kita dianjurkan untuk berhusnuzon billah ya. Harus kita tancapin bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada marahnya Allah ya. Baik. Qala alaihi salamu, Rasulullah bersabda, lawuzina khawful mu'mini wa raja'uhu la'tadala. Itu lamnya lam taukid. Asal i'tadala karena huma khaufun dan raja ya. Seandainya ditimbang apa tuh? Khauful mukmin, rasa takutnya seorang mukmin ya, wa raja'uhu, dan rasa roja'nya, harapan seorang mukmin kepada Allah, itu la'tadala, keduanya sama. Jadi harus enggak boleh khauf banget sama Allah juga, enggak boleh juga roja banget ya, harus sama 50% 50%, rasa takutnya dan rasa rojanya. Takut amal ibadah kita enggak Allah terima, roja selalu berharap ma Allah amal ibadahnya Allah terima ya. Wa hadza halu aktsaril mukminin. Nah, inilah ya kebanyakan kondisi orang mukmin, selalu bainar raja wal khauf. Nggak boleh juga pede banget, pasti dah amal saya Allah terima ya. Pas ada khauf, takut Allah nggak terima ibadah kita. Jadi orang mukmin kebanyakan begitu hatinya, dua, bainar raja wal khauf, dan itu seimbang. Kemudian wa 'abdun qad anaba ila rabbih, dan seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya. Watma'annat nafsuhu ya. Ini gambaran orang kalau sudah roja khaufnya bareng, itu gambaran juga hamba yang kembali kepada Allah, dia taubat kepada Allah. Watma'annat nafsuhu bihi, jiwanya tenang ya bersama Allah. Wan qas'at zulumatu syahwatihi, dan inqas'at apa? Hilanglah, lepaslah apa? Zulumatu syahwatihi, kegelapan syahwatnya ya. Bi israqi anwari qurbihi, dengan sebab israq ya, cahaya atau sinar, cahaya-cahaya kedekatannya kepada Allah. Jadi semakin kita dekat sama Allah, semakin hilang itu di dalam jiwa kita kegelapan ya, kekadaran, dosa-dosa hilang. Sama seperti orang sekali berbuat dosa dan nuqtatut sauda aja, terus begitu. Makanya tidak ada dosa yang besar kalau kita terus gempur dengan istighfar, dihapusin.
Sebaliknya tidak ada dosa yang kecil kalau terus maksiat, makin lama makin besar. Nah, ketika kita istighfar, lama-lama mulai dihapuskan tuh kotoran-kotorannya. Wazala, hilanglah ya dosa-dosa dalam diri kita. Kemudian wabadan nur fi qalbi, muncul cahaya dalam dadanya. Kalau udah gitu tenang dah tuh. Karena innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wa ansharaha. Cahaya kalau sudah masuk ke dalam hati kita, maka terasa tentrem, ada pencerahan, tenang gitu. Ada orang-orang tuh ngadepin masalah bingung nih. Ya, kagak ada nur bimbingan Allah. Bapak-bapak ngadepin apa aja selalu kedepankan dua hal. Ya, walaupun kita tahu, pinter, cerdas, punya kemampuan, adabnya dua hal. Ya, selalu istikharah kepada Allah, minta petunjuk Allah. Kedua, selalu istisyarah, minta konsultasi, minta pendapat orang-orang yang ahlinya. Maka ada istilahnya manadima manistakhara wastasyara. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang selalu apa-apa minta pendapat Allah. Ya, ke atas udah, kemudian sekarang ke bawah dah tuh, minta pendapat orang-orang yang ahlinya. Catat tuh, manadima manistakhara wastasyara. Ya. Baik. Jadi kalau udah taubat, kembali kepada Allah, jiwanya tenang, itu kegelapan syahwat itu hilang. Ya, ada israqu anwar, ada sinar cahaya kedekatannya kepada Allah. Falam tabqa lahu ladzatun illa fi munajatihi. Tidak ada ketentraman, kemantapan bagi kelezatan kecuali dalam munajatnya kepada Allah. Jadi ketika dia munajat ada rasa lezat, enak gitu. Ada orang baca Quran kagak enak. Ada orang ngaji, dia baca ilmu kagak enak. Pecah pikirannya, hatinya parah. Ini itu. Ya, ada orang nikmat duduk di majlis ilmu. Dia merasakan rahmat Allah, ampunan Allah, dicatat sebagai ketaatan kepada Allah, menghidupkan majlisnya Rasulullah. Ya, binatang pada ngampunin, banyak yang terasa itu. Nah, itu kita bawa pulang nanti, itu berkah untuk rumah tangga kita. Ya, saya suka gambar ini PNS, tapi dia suka ngaji. Ini PNS, ini nggak pernah ngaji, itu beda itu asalnya. Kenapa? Karena saat 3 hari aja kita kagak dengar nasihat, hati kita gelap. Ya, 3 hari aja. Oleh karenanya upayakan setiap hari harus mencari itu. Ada kebutuhan jusmaniyah. Kita nih barang kita butuh makan. Antum sehari berapa kali makan? 2 kali. Nambah nggak? Nambah. Itu kebutuhan jusmaniyah. Belum kebutuhan ini kita nih, butuh ilmu ini. Kalau kagak gelap, pendek. Belum ruhaniyat kita butuh lagi. Ini ruhaniyat juga diisi dengan istilahnya apa? Makna-makna maknawiyat. Nah, ini ilmu, irsyadat, nur, hidayah. Ya, maka beruntung bapak-bapak yang kita Allah kasih rahmat bisa duduk hadir di majlis ilmu. Ya, baik. Wala rahatan illa fi ibadatihi. Tuh. Tidak ada rasa rehat dia kecuali dalam ibadah kepada Allah. Ya. Kan ada orang-orang tuh yang ibadah kagak rehat hatinya. Tapi dia ketika ibadah
duduk di masjid ilmu niat ibadah, blek aja, udah mantap hatinya, ya. Enak, nyaman gitu. Fasara raja'uhu syauqan wa mahabbatan. Nah, maka kalau bapak-bapak sudah merasakan lezatnya munajat, rehatnya, enaknya ibadah, maka harapannya kepada Allah itu berbentuk syauqan, kerinduan. Selalu berharap. Nah, bapak-bapak juga harus tuh ya. Ini kita 5 waktu ke masjid ini jangan jadi adat, niat ibadah, dicas terus. Sekarang ketemu orang baru lagi gitu terus. Rindu terus. Ya. Itu hadirkan selasa begitu. Bapak-bapak dulu pengantin baru yang buru-buru ketemu istri lagi. Ya. Wa mahabbatan, ya. Adanya rasa tambah cinta jamaah. Wa khaufuhu ta'ziman wa haibatan. Sementara rasa takutnya sama Allah, ya, menjadi ta'ziman, pengagungan kepada Allah. Haibatan, merasa mengagumi Allah, takut sama Allah yang sangat besar. Ini haibah lebih tinggi dari rasa khasyah. Ya. Jadi bapak-bapak tambah cinta, tambah rindu, dan tambah takut, dan tambah mengagungkan Allah, gitu ya. Nah, ini tidak bisa tanpa kita latihan muraqabah, musyahadah. Hadirkan itu selalu. Afada dzalika Sayyidi Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala. Ya. Hal itu pernah juga disampaikan oleh tuan kami Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya. Ini Imam Nawawi menyebutnya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ini juga yang menjadi perbincangan ini, lagi rame-ramenya kasus tentang nasab, ya. Beliau hidup di abad ke-12, ya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab Risalah Al-Mu'awwanah, Nasaih Diniyah, Fusul Hikmah, ya, banyak kitab-kitab beliau. Lalu kalau Imam Nawawi di abad ke-18, jauh ya, 6 abad. Ya. Jadi beliau Imam Nawawi juga baca, mengkonsumsi kitab-kitab beliau, ya. Apa katanya? Rahimahullah taala, semoga Allah sayang kepadanya. Fal awwalu, nah, yang pertama siapa tuh? Wa huwal ladzi ya'budullaha ta'ala ala sabil khauf. Seorang hamba yang menyembah Allah taala atas dasar rasa takut sama Allah. Ya, itu yang pertama. Salatu alamat, itu ada 3 ciri-cirinya. Ada 3 tanda-tandanya. Yang pertama, yastahkiru nafsahu, ay yara anna nafsahu la miqdara laha, ya. Yastahkiru artinya selalu merendahkan dirinya. Dia enggak pernah menganggap dirinya ada sesuatunya tuh, punya kelebihan. Ya, ayyara anna nafsahu la miqdaran laha. Dia melihat dirinya enggak punya kelebihan. Ya, jadi enggak ada yang dia banggain tuh. Itu ciri pertama orang yang menyembah Allah atas dasar rasa takut. Artinya, ya, saya emang enggak ada kelebihannya dah. Orang biasa aja. Kemudian yang kedua, wa yastaqillu hasanatihi. Dia menganggap, merasa kebaikannya itu sedikit aja. Ayyara anna hasanatihi qalilah. Dia melihat bahwa kebaikan itu hanya sedikit aja. Padahal amalnya banyak. Tapi karena dia rasa takut sama Allah, dia merasa dia enggak banyak berbuat amal. Begitu bagus. Ya. Ada orang anggap amal banyak aja, balas sedikit. Yang ketiga, wa yastakthiru sayyiatihi.
Dia menganggap ya merasa banyak keburukan-keburukannya. Kalau nafsu kita pengennya merasa banyak kebaikannya, ya. Tapi dia merasa ya banyak keburukan-keburukannya, bukan banyak kebaikan itu, ya. Dengan rasa takut, rasa tawadu, akhirnya lahirlah jiwa-jiwa seperti ini. Mana? Ayyara anna sayiatihi katsira. Dia melihat bahwa keburukan-keburukannya itu banyak, ya. Itu gambaran ciri-ciri orang yang menyembah Allah ala sabil khauf. Walitsani, dan yang kedua, wa huwa alladhi ya'budullaha ta'ala ala sabilir raja. Dan sekarang gambaran seorang hamba yang menyembah Allah atas dasar rasa harapannya kepada Allah. Salatu alamat. Orang hamba yang seperti ini yang menyembah Allah atas dasar raja punya 3 tanda-tanda. Yakunu qudwatan nasi fi jamil halat. Ya, dia menjadi contoh, menjadi teladan di tengah orang banyak dalam seluruh halat, ya, dalam seluruh hal ahwalnya. Ai annan nasa yaktaduna bihi fi jami halatihi, bahwa kebanyakan manusia ya yaktaduna bihi, mencontoh, meneladani dia fi jami halatihi, pada seluruh hal-halnya, ahwal-ahwalnya. Orang soleh ngikutin ahwalnya siapa? Ahwalnya Nabi. Ya, saya tuh menyusun doa dan termaktub dalam selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan analu bisirriha wa bibarakatiha ulumar rasul. Pengen minta ilmunya Rasul, wa asrar rasul, asrar wa anwar rasul, wa ahwalnya Rasul, wa akhlaq rasul, wa tarbiyat rasul. Ini tarbiyah Nabi luar biasa. Dalam waktu pendek 23 tahun bisa membina masyarakat yang tadi jahiliyah, bajingan, penjahat, jadi orang saleh, sukses. Nabi bukan hanya seorang ahli negara, tapi juga ulama, juga muzakkin nufus, mahal, pemerhati akhlak, sukses mentarbiyah umatnya. Kemudian apa? Ulumar rasul, wa asrar rasul, wa anwar rasul, wa ahwal rasul, wa akhlaq rasul, akhlaknya Nabi, wa tarbiyat rasul, wa sunnat rasul qaulan wa fi'lan. Kita minta bisa melaksanakan sunnah Nabi, kaulnya dan fi'lnya. Wa mutaba'at rasul, mencontoh, meneladani Rasul zahiran wa batinan, zahir batin. Kan salat ada ulama nulis as-salat ala sifatin nabi, bagaimana rukunya, sujudnya, sunnah hayahnya, sunnah abaatnya, tapi hatinya belum hudul. Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu zahir dan batin, ikutin. Ya, ada contoh, ada orang sedang mengikuti cara makan Nabi, cara duduknya, ya, cara duduknya, tapi hatinya penuh dengan keserakahan. Ya, dia ngambil nasinya nih, kagak ada isar di dalam hatinya. Ketika makan bareng itu setampan itu kita diajar beradab, isar, dulin. Ya, silakan. Ya, bukan kesempatan nih makan banyak. Serakah, jangan, ya. Apalagi sunnah apa tadi? Mutabah zahiran wa batinan. Lalu minta ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman, bisa ketemu Nabi baik sadar atau dalam tidur.
Lalu syafaatar Rasul, minta syafaat Nabi kelak. Ada syafaat Nabi ada 3, syafaatul uzma indal mizan, ketika timbangan, inda as-sirat, kita menyeberang di jembatan Siratal Mustaqim yang gambarannya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan inda tatayir suhuf, ketika catatan-catatan kita dilempar oleh malaikat. Pas kita tangkap tangan kanan, jadi ini masuk min ahlil yamin, gambarnya ahli surga. Ada nanti nangkap tangan kiri, berarti ahli yasar, neraka. Itu ada yang namanya syafaatul uzma. Kita yang sering berselawat sama Nabi, nanti dikenal Nabi dapat syafaat. Yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi akan dikenal Nabi. Ada hubungannya selawat dan dikenal Nabi. Ya, ada Nabi di sana. Dia udah ngaku-ngaku Nabi, saya umatmu, Nabi nggak kenal. Ya, padahal seluruh umat lari kepada pemimpinnya, kepada nabinya, pengen mendapatkan pertolongannya, dan semuanya nggak ada yang mampu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti baru terakhir ada namanya syafaatus sugro, yaitu bainana, kita ikhwan muslim, sesama orang Islam. Ya, ada ungkapan seorang ulama, beliau mengatakan kalau nanti nggak ada saya di sorga, tolong cari saya di sorga. Ya, setiap kita ada bisa memberikan syafaat. Maka Nabi bilang apa? Perbanyaklah cari teman, cari sahabat. Tapi sahabat yang bagaimana? Kunu ma'asiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang soleh. Jangan salah teman, karena apa? Kata Nabi, seseorang itu dilihat kepada siapa temannya. Fal yanzur man yuqalil. Ya. Temannya tukang mabok, ya jadi dia pasti pemabok juga. Temannya maksiat, pasti maksiat. Temannya suka olahragawan, berarti dia suka olahraga. Begitu ya. Baik. Yang paling mahal yang terakhir, minta surah ruhaniyah mujammalah bisaidil awwalina wal akhirin. Minta ruhaniyat kita tuh seindah, seelok ruhaniyatnya Nabi. Pemaaf, penyabar, tawadu, kagak dendaman, baik banget. Disakitin malah ngedoain. Itu kan akhlak yang luar biasa, yang mahal. Ya, itu 11 doa tuh, ya, terangkum dalam satu salawat. Saya namakan salawat ar-raja, tuh harapan kepada Allah. Salawat intinya ada pujian, ya, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Walitsani, kedua cara ya. Ini diulang, wa huwal ladzi ya'budullaha ta'ala ala sabil raja. Sementara kelompok yang kedua, kelompok hamba yang menyembah Allah Ta'ala atas dasar rasa raja, harapan. Salatu alamat, ya, ada 3 tandanya. Yakunu qudwatan nasi fi jamil halat. Dia menjadi teladan manusia, teladan orang banyak dalam seluruh halnya. Ay anan nasa yaqtaduna bihi fi jami halatihi, bahwa manusia mencontoh, meneladaninya di seluruh halat-halatnya, ya. Nanti kebiasaannya bagaimana, adati wa ahwalihi bagaimana, ya. Sampai jalannya, duduknya, tidurnya dicontoh semua. Wa huwa man ya'budullaha, pindah. Wa yakunu askhan nasi kullihim bil mali. Ya, nah, orang yang seperti ini orang yang paling dermawan tuh. Ya, dengan hartanya. Zuhdan fid dunya, dia zuhud, hidupnya sederhana aja. Padahal hartanya banyak, dia sederhana. Wa yakunu husna zanni billahi fil khalqi kullihim. Dan orang seperti ini cirinya selalu berhusnuzon kepada Allah
ya kepada semua makhluk. Ini bapak-bapak ini paling penting. Saya sering gambarin ya, kita nih setiap orang tuh susah, nggak bisa kita ajakin pikirnya, hati ngikut kita 100%, nggak bisa. Tapi kita ya harus bisa punya muasarat namanya, punya sifat toleransi yang tinggi. Ini sahabat kita, tiap hari teman bergaul sama kita. Suatu saat kita keluar dari rumah kita, dia mau pulang ke rumahnya, berpapasan tuh. Kita senyum sama dia, dia diem aja. Nafsu bawaannya, wah ini udah sombong banget nih tetangganya. Yang ada seuzon, ya, bukannya apa? Memahami kondisi orang, itu susah. Kita harus bisa memahami kondisi orang. Oh mungkin dia lagi ini begini. Ya, kita mah senang keluar, dia pulang puyeng. Waduh ini pulang nggak ada uang ini. Amir ini aja kolektor datang ini. Ya nggak kelihatan temannya lewat. Kita harus bisa begitu hatinya, luas terbuka. Jangan dikit-dikit baper, maunya ditanya, diperhatiin. Kalau kagak merasa jangan. Ya harus kita yang memberikan kepada semuanya. Jangan kita yang minta diperhatiin aja, ditanya aja, dihormatin aja. Ya, akhlak Nabi nggak begitu. Akhlak Nabi malah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Baik. Walisalis dan kelompok yang ketiga, wa huwa man ya'budullaha ala sabil hub. Ya, ada hamba Allah yang menyembah Allah atas dasar cinta. Jadi lihat, atas dasar takut tadi ada ciri-cirinya, atas dasar roja ada ciri-cirinya, sekarang atas dasar hub ada ciri-cirinya juga. Salatu alamat, 3 ciri-cirinya. Awwaluha, yang pertama, yu'ti ma yuhibbuhu. Orang kalau menyembah Allah dasarnya cinta, maka dia akan memberikan apa yang dia cintai. Sana Abu Bakar, orang semua diberi. Abu Bakar, udah nyisian belum buat anak-anak? Udah semua. Ya, aku sudah tinggalkan al-waqiah untuk anak putri-putriku. Saya cintanya yu'ti ma yuhibbuhu wa ma yu'izzu alaihi liyanal bir. Jadi kehormatan, harta, kelebihan yang ada pada dia kasih semua. Ya, untuk memperoleh kebaikan. Enggak mikir-mikir. Ada orang kan memikir, mengasih, pilih-pilih dulu. Yang jelek-jelek baru buat orang lain. Baju yang bekas-bekas itu pun masih bagus juga. Ya, ini jadi ada orang panen. Ini gambaran-gambaran dalam tafsir. Panen, ya dikumpulin, dibeda itu jambu yang busuk, yang rusak, yang bagus. Ya, bapak-bapak ngasih yang mana tuh? Coba orang yang cinta akan ngasih yang lebih baik. Ya, itulah cermin diri kita sebetulnya. Kita suka yang ngasih jelek, diri kita masih jelek. Kita ngasih yang baik, mudah-mudahan diri kita sudah mulai baik. Ya. Wala yubali ba'da ayyar dia rabbuhu. Dia enggak peduli lagi dia tuh. Ya enggak menghiraukan lagi setelah Allah ridha kepadanya. Kalau Allah ridha udah, ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian pakai lan nih. Lan itu selama-lamanya kakak tidak akan mendapatkan, memperoleh kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang Anda cintai. Ya.
Ya bapak-bapak yang mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, berikanlah apa yang bapak cintai. Ya. Wa tsaniha, dan yang kedua cirinya, ya'malu bi sukhti nafsihi. Itu ba apa ya tuh? Bi apa ya? Bi ya. Ya'malu bi sukhti nafsihi. Dia beramal ya untuk apa? Sukht, membuat marah jiwanya. Nafsu itu bawaannya pengen yang enak-enak. Ya. Pengennya nih bapak-bapak pulang dari mana-mana pengen rebahan, rehat. Datang waktu sholat, nanti aja. Itu nafsu. Tapi orang yang cinta kepada Allah, dia ya'malu, dia melakukan ya apa? Bisukhti, dengan membuat marah nafsunya dirinya. Jadi dia melakukan kebaikan. Ya. Nafsu kita pengennya enggak suka kebaikan. Tapi dia malah terus berbuat kebaikan. Ngelawan kejelekan yang ada dalam dirinya. Contoh ginilah yang mudah. Tetangga kita pelit banget sama kita, negor aja kagak. Ya, nah ini kita coba, kita jangan ikut-ikut, tapi kita tegur dia, kita salamin dia. Kalau perlu kita bawain dia nasi uduk, ya, nasi kuning kayak begitu. Ya, jangan. Ada 9 amalan. 9 amalan ini mengangkat derajat ini. Ini amalan ulama-ulama besar. Amalan ulama-ulama besar bukan lagi berkecimpung di istighfar, salawat, qiyamul lail, bukan. Ya, istighfar, salawat, qiyamul lail ini sudah min quti qulubihim, makanan hatinya mereka orang saleh. Bapak-bapak kalau kagak makan kagak enak kan? Itu sudah makan. Tapi bagaimana ini ulama-ulama naik derajatnya di sisi Allah, itu dia. Berbuat baik kepada orang-orang yang jahat sama dia. Jangan. Tetangga kita bawain kita sepiring nasi uduk, udah ada bau lagi. Kita bawain dah 5 karung beras. Lawan. Ya. Tetangga kita kagak pernah silaturahmi sama kita. Nah, kita silaturahmi. Saya gak lawan itu. Tetangga kita udah mutusin tali silaturahmi, kita sambungin lagi, banyak. Tetangga kita zolim sama kita jangan zolim sama dia. Bisa nggak gitu, Pak? Ini berat. Dia zolim, kita zolimin lagi maunya. Itu nafsu tuh, ya, karena ibadahnya bukan hub. Kalau hub dia apa? Ya'malu bi sukhti nafsihi. Ya, kamalil birri, seperti perbuatan-perbuatan baik. Azan ya. Lagi ya, sampai itu tuh, sampai maqalah salisa. Wala yahtamu bihi ba'da ayyar dia rabbuh. Ya. Dan dia tidak lagi memastikan, ya, tidak lagi pengen mendapatkan ini, dapat itu, enggak dia. Setelah Allah ridho kepadanya. Fal birru maradatun li rabbi. Berbuat baik adalah mendapatkan ridho Allah. Wa muskhitun lisyaitani, sementara membuat marah para setan. Jadi bapak-bapak kalau ngaji ini Allah ridho banget. Yang agak suka siapa? Itu iblis, setan. Kama fil hadithi, sebagaimana di dalam hadis diterangkan, a'udzu billahi min jahdil bala'i illa bala'an fihi ala'un, ay alu manzilatin indallah. Aku berlindung kepada Allah min jahdil bala', dari ujian yang sangat berat. Cara ngertiinnya, ujian yang sangat
Besar apa berat ujian itu? Ini kosakata Indonesia ya, menterjemah. Ujian yang sangat berat apa sangat besar? Besar. Ya udah kita ngikutin jamaah. Ini metode terjemah ya. Aku berlindung kepada Allah dari ujian yang sangat besar, illa bala'an fihi alaun, kecuali ujian yang di dalamnya ada kedudukan yang tinggi, ai ulu manzilatin indallah, kecuali ya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa thalithuha, dan yang ketiga yang terakhir, yakunu fi jamil halati ma sayyidihi. Ya Allah, ini ciri seorang hamba yang beribadahnya atas dasar hub, cinta, adalah dia fi jamil halat, di seluruh kondisinya, keadaannya, ma sayyidihi, selalu dia berhadapan bersama tuannya. Jadi dia menganggap pelayan. Paham Pak? Ini ibadah yang dasarnya hub. Nganggapnya dia selalu bermuamalahnya kepada tuannya. Jadi kita apa? Pelayannya. Kalau pelayannya kan disuruh apa aja mau kan? Nggak protes. Ya. Siapa sayyidihi? Wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah. Fi amrihi wa nahyihi, dalam perintah Tuhan kita, dalam larangan Tuhan kita. Apa? Fala yakunu mukhalafan lidzalika. Kita sebagai khadimnya, pelayannya, anak buahnya, kagak pernah menolak ya perintah-perintah Tuhan kita. Itu hub cinta. Oke, bapak-bapak kalau masih enggak sholat mah berarti belum cinta. Ya, belum menganggap Allah sebagai sayyiduna. Dalam kitab Minhajul Abidin disebutin di situ bagaimana kita nata'amal ma Allah. Bagaimana kita membuat Allah ridho sama kita setiap hari itu. Ya, PR dari saya semingguan ini, mulai hari ini setiap bapak keluar dari rumah niatin lillah karena Allah. Ya, upayakan jangan sampai Allah melihat saya dalam seminggu ini Allah marah sama saya. Kedua, jangan sampai Allah melihat saya di tempat-tempat yang Allah murkahi. Bisa itu. Ketiga, jangan sampai ketika bapak sendirian hatinya kosong tanpa Allah. Bisa Pak? Ada orang sendirian ngelamun aja. Pikirin duit aja. Ya, tapi hatinya selalu bersama Allah. Ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna qalban taqiyan tahiran mutahiran, warzuqna nafsan qudsiyan. Allahumma rzuqna anwarak wa asrarak bijudika wa karamika ya akramal akramin ya rahman ya rahim. Allahumma afrigh alaina sabra inda qada'ik. Allahumma rzuqna syukran ala na'maik ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna maqasidana wa anta maulah. Allahumma balligh maqasidana wa anta nasiruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.